Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya, oke? Toh. Sahabatku, saudaraku, selamat ketemu kembali di channel Entrepreneur College. Mudah-mudahan kita terus bisa menebar kebaikan, terus bisa memberi sesuatu yang positif kepada lingkungan, dan terus bisa menarik kebahagiaan buat kita selalu untuk membuat hari-hari kita tetap semangat, penuh perjuangan, karena hidup memang harus diperjuangkan, saudaraku. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya masih meneruskan diskusi tentang NO, Nahdlatul Ulama, dan tantangannya tentang ekonomi dan tantangannya tentang kemandiriannya. Karena beberapa video saya sebelumnya, rupanya saya share ke banyak kalangan, terutama di internal NO, memantik diskusi yang kemudian direspon oleh teman-teman PMII di Jogja, dan terus ini ada terbaru yang saya kali ini ingin respon secara khusus, yakni respon dari LPNO Provinsi Banten. Ya, saya baru kenal, namanya Pak Kiai Tatang Royani An-Nasyiri. Pak Tatang semalam berdiskusi dengan saya, merespon video-video saya. Jadi intinya beliau sepakat ada kegelisahan yang sama tentang arus ekonomi warga Nahdien. Karena ya kita semua tahu bahwa potensi Nahdlatul Ulama jamiahnya itu sangat-sangat besar. Nah, potensi yang besar ini masih tidur, masih belum tergarap dengan baik, dan mestinya dengan jumlah yang katanya mencapai seratusan lebih, kurang lebih 110 atau ya katakanlah 100 juta penduduk di negeri ini adalah warga jamiah Nahdlatul Ulama. Maka ini potensi yang sangat luar biasa besar. Tapi lagi-lagi jumlah besar ini masih seperti busa. Ya, masih seperti riak-riak yang terpinggirkan karena tidak menjadi arus utama peredaran uang. Dalam pengertian, Nahdlatul Ulama dengan jumlah yang besar anggotanya belum menjadi pengendali uang di negeri ini, karena simpul-simpul uang, simpul-simpul ekonomi itu masih orang lain yang mengendalikan atau yang menguasai. Dan saya kira ini harus menjadi challenge, menjadi tantangan, rumusan bagi NO, bagaimana mencari solusi agar kita mampu pada era yang seperti saat ini. Saya kira kita harus bisa mengkondisikan warga Nahdlatul Ulama untuk pada arus mainstream keekonomian yang sangat-sangat kondusif untuk kita sama-sama bisa merebut itu. Saudaraku, sahabatku, kegelisahan ini rupanya dialami oleh beberapa teman-teman aktivis NO, dan itu saya kira ya itu yang membuat kegelisahan itu, yang saya kira sangat positif, karena itu artinya kegelisahan itu akan memantik solusi untuk sama-sama mencari solusi bersama. Dan kita bisa mengeksplor misalnya ya, potensi besar NO itu kita melihat pada satu contoh aspek, misalnya pada pemuda Ansor maupun Banser. Di sana itu ada yang namanya pola yang sangat-sangat masif yang disebut dengan pendidikan latihan kader dasar. Diklat-Sar Banser, Ansor itu sangat-sangat masif karena hampir semua provinsi itu melakukan hal yang sama. Dan data yang saya terima misalnya dari Banten, Pak Tatang bilang kurang lebih sekitar 20.000 kader Banser itu tersebar di seluruh Provinsi Banten.
Dan itu melalui sebuah proses pelatihan yang saya kira sangat intensif bertahun-tahun dan akhirnya terkumpul di angka 20.000. Dan rupanya data yang sama saya terima juga dari sahabat Korlap Banser di Jambi, sahabat Ali. Ini juga punya kegelisahan yang sama karena beliau pernah menjadi peserta di lembaga pelatihan kewirausahaan yang kita laksanakan di lembaga LPNO Jakarta Timur. Karena kita di LPNO Jakarta Timur punya program setiap bulan membuat pelatihan kewirausahaan dan pesertanya itu dari mana saja silahkan, seluruh warga NO di seluruh Indonesia. Dan Pak Ali ini dari Jambi kebetulan sebagai Korlap Banser gelisah juga bagaimana melihat ekonomi teman-teman muda NO yang kemudian sesungguhnya sangat potensial tapi menjadi macan tidur yang belum digarap dengan baik. Saudaraku, sahabatku, dengan jumlah yang mencapai 20.000 kader Banser seperti itu di semua provinsi, bahkan mungkin kalau di Jawa Timur bisa lebih, di Jawa Tengah bisa lebih. Saudaraku, ini melalui sebuah proses yang sangat intens. Dan ketika saya tanya di Banser itu, ada berapa sih yang kalau peluit komandan itu bunyi, prit gitu, itu kadernya samaan watongatan. Tanpa pikir panjang, lari, langsung taat. Sepercaya itu anak-anak muda Banser kepada komandannya. Itu kurang lebih katanya sekitar 10%. Dari 20.000 setiap provinsi, 10% itu berarti sekitar 2.000, sahabatku. Ya. Artinya apa di sini? Kalau ini coba kontennya dirubah, pelatihannya atau intensitas pengkaderannya semasif itu, ya, tapi kontennya dirubah menjadi konten kewirausahaan atau konten ekonomi. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat masif. Dan di LPNO atau di komunitas LPNO saya kira tagline-nya sederhana. Apa itu? Karena LPNO itu kan mengelola tentang ekonomi, ya kan, bagaimana mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Ya, saya pikir tagline-nya kita bikin tagline yang sederhana aja, ayo kaya, gitu loh. Saya yakin semua orang kan diajak kaya itu pasti mau, ya kan. Ya, cuman bagaimana kaya? Nah, ini yang harus dirumuskan, saudaraku, sahabatku, lewat sebuah gerakan yang saya sebut kemarin adalah Grand Design Nahdlatul Ulama terkait dengan keekonomiannya. Karena apa? Berkembangnya ekonomi, ya. Coba Anda lihat sekarang, di era sekarang pasca COVID-19, itu kita mau nggak mau berubah. Hari ini Anda berbisnis masih manual. Itu akan tergilas oleh zaman, oleh waktu, karena ke depan kita menghadapi tantangan baru, semua wajib online. Nah, artinya bagaimana kita menguasai online, menguasai cyber, menguasai angkasa, menguasai ruangan internet. Ini harus kita bekali anak-anak muda dengan marketing internet. Dengan macam-macam tentang teknologi internet. Nah, ini harus kita ajarkan. Supaya apa? Supaya kemampuan berubah ada. Maka itu kewajiban kita membekali dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang intensif seperti itu menjadi sebuah keharusan kalau kita ingin memenangkan persaingan global di depan sana. Jangan lupa loh, di depan sana, di luar sana, kita tidak mengenal misalnya cryptocurrency. Apa itu? Orang-orang NU, anak-anak muda Banser gak ngerti itu. Cryptocurrency itu apa? Ya kan? Saham, bursa efek, kayak apa? Itu teman-teman gak ngerti yang kayak gitu loh. Kalaupun ngerti hanya sebagian orang yang terpelajar relatif, yang itu pun juga masuk ke dunia itu. Tapi teman-teman di NU itu kan tidak menggeluti itu, ya. Teman-teman NU itu alumni perguruan tinggi yang berbasiskan Nahdlatul Ulama itu larinya ke agama, menjadi guru-guru agama, misalnya jadi ustadz-ustadzah seperti itu. Siapa yang lari ke ekonomi? Siapa yang memperjuangkan ekonomi, yang merumuskan ekonomi, yang memikirkan perbankan, yang memikirkan asuransi, yang memikirkan ekonomi Nahdlatul Ulama, yang membackup kesejahteraan masyarakat? Ini tidak ada, sahabatku, atau kecil lah paling tidak kalau ngomongin seperti itu keadaannya. Jadi ini kan memprihatinkan, sumber resources yang berlimpah ini terkait dengan keekonomian itu masih sangat minim. Maka itu harus dikumpulkan, nanti akan ada hasil dari setiap pelatihan itu munculnya kader-kader yang siap berjuang, ya.
Misalnya contoh, saya melakukan beberapa tahun lalu dengan PMII. Ya, alumni PMI Jogja kita kumpulkan untuk membuat super camp ya di Semarang. Angkatan pertama, angkatan kedua di Jombang, ya saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Respon teman-teman alumni muda PMII, karena mereka basically adalah kaum intelektual, itu sangat-sangat responsif sekali, sangat bagus sekali. Nah, ketika intensitas gojlogan mental, gojlogan pemikiran ini terus digemborkan, terus diinstalkan, maka transformasi knowledge, transformasi value, transformasi spirit kewirausahaan itu akan muncul terus menerus. Sehingga apa? Sehingga akan memunculkan, menumbuhkan kaum-kaum muda Nahdlatul Ulama untuk terjun mensejahterakan masyarakat lewat keekonomian. Nah, kita harus concern di situ. Kenapa? Karena ya potensi yang sangat besar ya, setiap LPNO di setiap PC, setiap provinsi itu tentu pengen bergerak, tapi bagaimana bergeraknya kalau SDM-nya misalnya masih sangat minim ya. Saya ngobrol dengan Pak Tatang misalnya Banten, saya ngobrol dengan LPNO DKI Jakarta, gimana tentang pengurus-pengurusnya, rata-rata ya hanya ngumpul di kepengurusan, terus pelantikan, paling bahkan raker, habis itu selesai. Nggak ada action atau minim sekali action. Jadi hanya numpang nama, numpang kepengurusan, hanya numpang mampang di pelantikan atau di media saja. Dan saya kira ini hal yang sangat memprihatinkan, dan waktunya sudah tidak begitu lagi gitu loh. Kita harus berpikir bahwa waktunya untuk action. Kenapa? Jaringan NU, potensi NU yang sangat besar itu harus kita garap sama-sama. Misalnya di setiap daerah itu pasti punya produk-produk unggulan. Bagaimana menjaringkan, ya, menetworkkan. Misalnya satu contoh, dari teman-teman di Banser di Jambi saja memberi informasi kepada kita, itu setiap bulan itu ada potensi kurang lebih 20 sampai 30 ribu ton madu. Saya ngebayangin kalau ini bisa dinetworkkan sangat besar, itu dijual di kalangan NO itu 2 hari habis itu. Kalau networknya jadi gitu loh. Tapi kalau networknya nggak jadi ya mungkin itu nggak bakal ada pembeli, bisa jadi, atau tidak jelas pasarnya, sehingga kita hanya bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Nah, itu masalah juga. Di Banten misalnya Pak Tatang cerita sumber daya hasil gula aren misalnya sejenis itu, atau gula Jawa, gula merah lah, itu potensinya sangat besar, bahkan bisa sampai 50 ton misalnya. Nah, ini kalau dinetworkkan, di semuanya digerakkan lewat sebuah jaringan warga NU, itu luar biasa. Kebutuhan tentang gula merah di NU itu tentu semua lapisan membutuhkan, karena semua dapur, semua rumah tangga warga NU pasti butuhkan gula. Tapi gimana wong ini nggak terkoneksi, toh nggak terangkat, akhirnya apa ya, orang lain yang masuk ya. Akhirnya NU hanya menjadi pasar bagi produk-produk orang lain ya. Jadi apa yang belum terbentuk, yakni ghiroh semangatnya. Saya merujuk misalnya pernah kita dengar Darul Arkom yang ada di Malaysia misalnya, itu semuanya berputar di kalangan Darul Arkom sendiri, mau odol, sabun, apa semua produksi mereka sendiri antara mereka. Bagaimana kesediaan kita warga NU mengkonsumsi produk sesama kawan, sesama saudara, sesama anggota jamiah, ini yang perlu nanti akan kita gelurakan ya, lewat sebuah forum yang terus menerus. Di forum-forum NU itu sangat banyak, dari mulai forum keagamaan seperti tahlilan, yasinan, di setiap RT itu ada. Dari misalnya forum-forum politik juga banyak. Tapi kali ini saya bicara tentang ekonomi. Jadi forum-forum ekonomi kita akan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan ini yang akan terus bisa menggerakkan atau mensadarkan umat untuk bisa menguasai ekonomi. Sehingga ke depan arus ekonomi negeri ini harus bisa kita ambil, kita kendalikan, karena dengan begitu harus dimunculkan manusia-manusia yang mampu mengelola keuangan dengan baik, yang bisa mengelola produk dengan baik, yang punya kreativitas, karena ke depan terus berubah jenis-jenis bisnis maupun perkembangan pasar itu sangat-sangat dinamis. Kita harus ikuti, dan
ekonomi global hari ini sudah tidak bisa kita sanggah lagi, suka tidak suka kita harus terima. Ya, hari ini dengan teknologi juga tidak mungkin kita tidak terima, maka itu semua harus berubah, semua harus belajar kembali, berpikir ulang bahwa yang masa lalu kalau kita masih bertahan dengan manual pasti akan menuju kematiannya. Maka itu teknologi cyber, teknologi online itu harus menjadi menu utama ke depan yang bisa untuk kita bekali lewat pengkaderan. Maka itu supercamp yang kita buat itu harus munculnya kader-kader. Contoh misalnya, kalau kita latih 100 orang, yang jadi 3 saja, itu sudah bagus. Kenapa saya bilang seperti itu bagus? Karena yang 3 ini nggak akan ketemu kalau tidak pernah ada ngumpulin 100 orang pelatihan. Dan terus dikumpulkan. 20.000 banser satu provinsi bisa dikumpulkan, ketemu 10% aktivisnya yang sangat luar biasa. Ini tentu ke depan juga secara alamiah di semua akan ketemu yang seperti itu. Maka itu kader-kader seperti harus diciptakan, masa depan harus diraih, dan network jaringan yang sangat besar di potensi ekonomi warga Nahdien itu harus bisa diambil oleh NU sendiri untuk kesejahteraan NU sendiri. Seperti yang saya bilang, bagaimana kita bisa mencontohlah Darul Arkom yang pernah dulu kita dengar di Malaysia misalnya. Ini saya kira kita sama harus pelajari, karena kita sangat besar tapi hari ini kita lemah secara ekonomi dan kita tidak masih mengendalikan ekonomi. Bahkan kita untuk beraktivitas, buat program, membuat acara-acara, kita masih proposal. Nah, bagaimana menghilangkan proposal ini loh. Ini yang harus juga salah satu tolak ukur ya. Saya selalu bilang tolak ukur kemandirian NU itu kalau proposalnya hilang gitu loh. Jadi setiap kegiatan nggak perlu ada proposal, tapi kita sudah mampu menciptakan alternatif solusinya, yakni menumbuhkan pemberdayaan ekonomi di kalangan internal Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga potensi ini bisa terangkat dan NU bisa mandiri. Saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama, memantik diskusi kita bersama, dan saya kira yang terakhir saya hanya bilang subscribe ya, supaya kita bisa terus diskusi, kita bisa terus mengupdate informasi-informasi dengan saya secara aktual, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan ya. Subscribe, share kepada kawan-kawan.